Benar-benar segala sesuatu yang Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri. Dan alam semesta bisa jadi hanya ilusi. Sejauh yang Anda tahu, kamu nyata dan ada di alam semesta itu. Lahir 14 miliar tahun yang lalu. Dan itu memunculkan galaksi, bintangi bumi. Dan akhirnya kamu. Kecuali mungkin tidak. Anda mungkin sebenarnya tidak ada secara nyata. Tapi jadilah mimpi alam semesta yang mati. Kamu dan segala sesuatu yang kamu pikir ada. Gila kedengarannya. Ini mungkin merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari upaya terbaik kita. Teori ilmiah tentang alam semesta. Oh, ini agak berlebihan. Mari kita mulai dari awal. Kita perlu memahami 3 konsep agar ide ini masuk akal. 1. Panah waktu. Apa yang membedakan masa lalu dengan masa depan? Masukkan setetes tinta merah ke dalam segelas air, dan Anda melihat tinta menyebar hingga memenuhi wadah, tapi tidak pernah sebaliknya. Air berwarna. Tempat tinta secara spontan terkonsentrasi, dan menjadi setetes air lagi di permukaan. Waktu sepertinya selalu mengalir ke arah mana tinta menyebar. Tetapi jika Anda mengambil mikroskop, semua yang kamu lihat akan ada segerombolan molekul yang bertabrakan secara acak. Tidak ada peraturan, tidak ada maju dan mundur. Setiap gerakan individu yang terjadi, dapat terjadi secara terbalik. Tapi kita melihat semacam panah waktu, yang membuat segalanya terjadi dalam satu arah. Bagaimana fenomena ini terjadi? Nah, panah waktu ini sebenarnya tidak mendasar, tapi masalah probabilitas. Ketika molekul tinta menyebar memenuhi gelas, ada banyak slot ruang berbeda yang dapat mereka tempati, dan maka dari itu, banyak kemungkinan berbeda untuk menggabungkannya. Dan sama seperti peluang Anda untuk memenangkan lotre, semakin besar, semakin banyak tiket yang Anda miliki, kemungkinan bahwa molekul tinta akan melakukannya. Akhirnya mengisi gelas jauh lebih tinggi, daripada kemungkinan mereka akan berkonsentrasi saja. 1 titik, agar tinta tidak menetes lagi. Dilarang oleh hukum fisika. Sangat kecil kemungkinannya untuk melihatnya. Anda harus menunggu sekitar 10⁻106 miliar tahun dan 1. Diikuti oleh 106 miliar angka 0. Jika Anda punya banyak waktu luang, akhirnya secara kebetulan belaka, Anda akan melihat formulir log merah lagi. Sebenarnya dengan waktu yang cukup, Anda bisa melihat bentuk apapun terbentuk. Seperti misalnya, merah kecil, otak basah. Mari kita lanjutkan ke ide 2. 2 masa depan alam semesta yang jauh. Alam semesta kita lahir 14 miliar tahun yang lalu, dalam dentuman besar. Itu berkembang dan berkembang, untuk memunculkan berjuta-juta galaksi dan benda-benda lainnya. Dengan kata lain, alam semesta itu seperti segelas air yang banyak, tinta melakukan sesuatu. Ia memiliki panah waktu. Tapi alam semesta bukanlah kaca statis, tampaknya menjadi semakin besar pada saat itu. Kecepatannya semakin meningkat, karena energi gelap pada dasarnya. Semua yang ada di dalamnya semakin encer. Dalam waktu sekitar 100 triliun tahun, bintang terakhir akan mati. Maka beberapa hal menarik akan terjadi. Terjadi pada beberapa orang silian berikutnya, Vantillians dan Google, selama bertahun-tahun. Pada akhirnya alam semesta akan menjadi tempat yang gelap, sepenuhnya didominasi oleh energi gelap. Bola ruang murni yang berkembang pesat, hampir tanpa materi. Anda mungkin berpikir bahwa ini akan mengarah pada hasil akhir, kematian segalanya. Tapi energi gelap punya satu kejutan terakhir untukmu. Di alam semesta, didominasi oleh energi gelap, ruang berkembang begitu dramatis, bahwa hal itu menciptakan cakrawala kosmik di sekitar Anda, sebuah perbatasan di mana tidak ada yang bisa melewatinya, pernah bisa menghubungimu, bahkan tidak ringan. Jadi untuk setiap tujuan praktis, alam semesta telah menjadi kaca dengan ukuran terbatas, lebarnya sekitar 36 miliar tahun cahaya, dikelilingi oleh cakrawala kosmik yang mustahil. Kaca alam semesta seperti itu pada dasarnya adalah lubang hitam raksasa, ternyata dalam keluar. Kita mengetahuinya karena efek kuantum. Semua lubang hitam mengeluarkan sejumlah kecil partikel, sebuah fenomena yang dikenal sebagai radiasi Hawking. Dan begitu pula lubang hitam luar dalam kita. Pada akhirnya radiasi ini akan memenuhi alam semesta, kaca dengan partikel lagi. Pada saat ini, sejauh ini di masa depan, bahwa memberi Anda nomor tidak ada artinya lagi. Kita telah mencapai keadaan akhir yang sebenarnya. Alam semesta kini telah menjadi kotak tertutup, penuh partikel sebagai sangat rendah, tapi suhu terbatas.
Dan karena mereka memiliki suhu, mereka menjalani gerakan acak. Atau dengan kata lain, gelas berisi air dan tinta. Dan waktu ke depan yang tak terbatas. Segalanya akan menjadi menarik lagi. 3 monyet Turpin dan alam semesta palsu. Keabadian itu panjang. Sudah lama jadi sekarang. Bahkan hal yang paling tidak terduga pun bisa terjadi. Partikel-partikel yang berfluktuasi saling bertabrakan, lagi dan lagi dan lagi, menciptakan setiap kombinasi partikel yang mungkin. Mereka seperti monyet yang mengetik sembarangan di mesin tik. Hampir sepanjang waktu ia mengetik omong kosong, tapi dengan waktu yang cukup. Akhirnya ia akan menulis tindakan pertama dusun. Dan dengan waktu yang lebih lama lagi, karya lengkap eminem. Jika tinta di alam semesta kita, kaca menghasilkan susunan partikel yang acak. Apa yang bisa mereka lakukan dengan baik? Fluktuasi spontan dapat memunculkan sebuah planet, atau ke galaksi, atau bahkan banyak dari mereka. Jadi, mungkin alam semesta kita sudah berakhir. Dan yang kita lihat di sekitar kita hanyalah dunia pop-up. Bukan alam semesta yang berevolusi dari Big Bang, tapi keberadaannya berfluktuasi secara kebetulan. Dan itu, seperti setetes tinta, hanya akan ada sebentar sebelum larut kembali. Menjadi acak, alam semesta pop-up bisa jadi serupa dengan alam semesta kita, tapi dengan gangguan lucu. Di beberapa alam semesta ini, dinosaurus menunggangi siput. Di bintang lain, terbuat dari blueberry. Di foto lain Anda mengenakan topi lucu. Ilmuwan di alam semesta seperti itu tidak akan melakukannya, memahami gangguan itu. Jadi mungkin misteri fisika terbesar hanya omong kosong, percikan alam semesta pop-up kita. Tapi tidak semua kemungkinan fluktuasi di alam semesta kita yang mati mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Fluktuasi yang lebih kecil adalah lebih mungkin terjadi daripada yang lebih besar. Sebuah planet lebih mungkin terjadi daripada galaksi. Tapi tahukah Anda apa yang lebih mungkin terjadi? Otak manusia. Apakah kamu sebenarnya hanya otak? Kamu berpikir maka kamu ada. Tapi apalagi yang benar-benar kamu ketahui? Pada akhirnya otak Anda hanya menafsirkan sinyal dari indera Anda dan menciptakan dunia yang Anda alami. Jadi secara teknis, Anda bisa saja hanya otak Anda yang berpikir, dunia ini nyata. Dan jika kita mengikuti logika tinta dan kelas alam semesta, secara khusus, Anda bisa saja menjadi otak tanpa tubuh. Itu hanya kebetulan. Muncul di alam semesta yang mati, dengan pengetahuan dan kenanganmu yang lengkap. Ini adalah ide yang cukup aneh, tapi jika kita menghitungnya, itu cukup solid. Mari kita bandingkan jumlah otak di dalam tubuh di alam semesta yang hidup, dengan sejumlah otak telanjang di alam semesta yang mati. Mari kita menjadi sangat besar dan bayangkan totalnya. 100 kuadriliun manusia akan hidup di sekitar bumi. Dan itu jumlah yang sama. Orang akan tinggal di sekitar setiap bintang di alam semesta. Jika kita memiliki ini bersama, kita mendapatkan sekitar 10 pangkat 41 otak di dalam tubuh. Itu akan ada. Namun di alam semesta yang sudah mati, punya cukup waktu untuk mengeksplorasi semua kemungkinan fluktuasi. Dan itu akan ada selamanya. Jumlah otak telanjang yang akan muncul adalah baik tak terbatas. Jadi kemungkinan besar Anda adalah otak mengambang. Tidak hanya sangat luas. Lebih besar dari kemungkinan bahwa Anda adalah manusia sungguhan. Itu jauh lebih besar. Bahwa kita bahkan tidak dapat mengukur perbedaannya secara berarti. Bagaimana cara membandingkan suatu bilangan dengan tak terhingga? Jadi, apakah kamu otak mengambang yang ada untuk suatu saat? Maka pada dasarnya selamanya berlalu, dan kemudian Anda ada untuk momen lain. Bahkan mungkin tidak dalam urutan itu. Mungkin hidupmu terjadi terbalik, dan kamu tidak menyadarinya. Mungkin Anda sudah hidup triliunan kali. Apakah kamu memimpikan alam semesta yang mati? Sangat suka banget. Wow, mungkin tidak. Pertama, ada beberapa celah. Misalnya, energi gelap bisa berperilaku benar-benar berbeda dari apa yang kita pikirkan saat ini, dan membawa kita ke masa depan yang lain. Atau mungkin alam semesta kita yang mati tidak akan bergerak lagi, memungkinkan penciptaan otak, bahkan dengan waktu yang tidak terbatas. Atau mungkin alam semesta akan mati di jalan lain. Pemahaman kita tentang kosmos tidak mempunyai dasar yang cukup kuat bagi siapapun untuk khawatir apakah itu nyata atau tidak.
Lingkarkan lubang ke samping. Jika Anda adalah otak yang berfluktuasi, sebuah hukum fisika tersimpan di dalamnya. Otak Anda akan muncul secara acak dan tidak boleh ada hubungannya dengan dunia nyata. Tapi kami hanya gunakan hukum tersebut untuk membuktikan bahwa Anda adalah otak yang mengambang. Jadi meskipun Anda yakin bahwa Anda adalah otak yang mengambang, Anda harus mengakuinya. Anda tidak punya alasan kuat untuk mempercayai hal itu. Kamu sebenarnya adalah otak yang mengambang. Hanya Oki, jadi perjalanan halusinasi ini mungkin bisa mengajari kita sesuatu tentang teori kita tentang alam semesta. Tapi pada akhirnya, itu hanya latihan yang sangat aneh dalam hal apa Anda dapat melakukannya dengan fisika dan berolahraga tentang apa yang dapat dipikirkan oleh otak dan tubuh. Jadi jangan khawatir, Anda mungkin bukan mimpi tentang alam semesta yang mati.